Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar ya tentang sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi bingung ya. Jadi biasanya kalau orang itu belum mengetahui suatu kebenaran atau hal yang benar, itu memang membingungkan ya. Jadi dia akhirnya menjadi bingung seperti itu. Oke, kita mulai saja. Ini ada Tommy ini yang bertanya, mau tanya Pak, ini yang benar tuh yang mana ya Pak? Nah, saya jawab, apa itu bro? Nah, Tommy ini berkata, saya tuh menghitung pakai manual Pak, menghitung biasa. Itu 5 ditambah 5 ditambah 5 dibagi 3, itu kan hasilnya sama dengan 3 ya Pak. Nah, tapi setelah saya hitung pakai kalkulator di HP, kok hasilnya kok bisa 11 ini? Bagaimana ya Pak? Saya bingung Pak. Ya, saya jawab, mungkin kalkulatornya error kali bro. Nah, Tommy berkata, tidak Pak, coba hitung pakai kalkulatornya Bapak dah yang ada di HP sekarang. Saya jawab, oke. Nah, ini contoh orang yang bingung ya. Hal sepele memang ya, tapi membuat dia tuh bingung. Kenapa? Ya tadi, karena belum tahu kebenarannya tuh yang bagaimana ya. Belum tahu kebenaran. Nah, gara-gara belum tahu kebenaran itulah Tommy ini menjadi bingung ya, karena tidak tahu kan. Memang namanya orang tidak tahu bagaimana ya, bagaimana disalahkan bagaimanapun juga, karena tetap jawabannya karena belum tahu kebenaran ya. Ya itu masalahnya ya. Mungkin ada saudara-saudara yang membaca atau mendengar tayangan ini ya, yang mengalami kasus yang sama seperti Bro Tommy ini ya. Mungkin masalahnya tidak sama ya. Ini kan kalau Bro Tommy ini kan ilustrasi, dia bingung karena apa tuh, menghitung secara manual pakai apa tuh, hitungan dia punya matematika, hasilnya seperti itu. Tetapi ketika dia menghitung pakai kalkulator di HP, hasilnya bisa menjadi lain. Nah, ini yang menjadi bingung. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang mendapati hal semacam itu ya, bingung karena masalah-masalah yang lain ya dalam hidup ini ya. Nah, entah apa masalah saudara yang menjadikan saudara bingung, saya tidak tahu ya. Kan banyak sekali ya, tentu ada yang berbeda kebingungan itu ya, sehingga itu membuat saudara menjadi frustasi ya. Mungkin bingung tentang ajaran, misalkan ini kok ada banyak ajaran di dunia ini ya kan. Nah, ada banyak agama, ada banyak aliran. Nah, ini yang benar yang mana misalkan, yang menjadi bingung ya. Atau bingung tentang siapakah Yesus itu. Nah, sampai hari ini orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen sendiri itu setahunya hanya sedikit saja tentang Yesus itu ya. Apalagi orang di luar sana yang tidak percaya Yesus itu semakin bingung ya. Lalu bingung tentang apa ya? Tentang siapakah Allah itu ya kan. Ada, setiap agama kan punya Allah dan Tuhan sendiri-sendiri ya kan. Nah, jadi bingung ini bagaimana ini, kok banyak sekali Allah, katanya Allah satu, tapi ternyata yang kita bisa lihat sekarang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dirahasiakan, ternyata Allah itu banyak. Kenapa? Nah, buktinya semua agama punya Allah dan Tuhan sendiri-sendiri. Kalau satu itu kok ya sama, itu kok artinya harus sama begitu kan. Tetapi ternyata tidak ya. Nah, itu ini tidak seperti zaman-zaman dahulu bisa dikibulin atau bisa ditipu orang-orang ya. Sekarang kan semakin canggih zaman, semakin maju, jadi orang tahu, oh ternyata agama dan aliran itu punya Allah dan Tuhan itu masing-masing berbeda, tidak sama ya. Nah, itu terus bingung tentang bedanya apa antara Allah dengan Tuhan ya, kan sama saja ya, seperti itu juga bingung. Ya, bingung tentang apa lagi, kalau dalam kekristenan kan ada banyak itu aliran. Jadi ada yang membaptis dengan
air ditenggelamkan, ada yang membaptis dengan dipetik, bahkan ada yang membaptis pakai bendera dan sebagainya. Nah itu orang menjadikan hal itu bingung, ini bagaimana ini kok banyak sekali tentang baptisan aja kok caranya aja banyak sekali. Nah ya bingung, apalagi ya bingung tentang keselamatan, misalkan nanti kalau mati itu apa, bagaimana ya, selamat apa tidak dari neraka, ya kan begitu ya. Ini bingung tentang bahasa roh, misalnya kalau dalam kekristenan kan ada namanya karunia bahasa roh, kok ada yang gereja A tidak memakai bahasa roh di dalam gerejanya bila beribadah, yang gereja B ini malah berbahasa roh setiap mau firman atau setiap puji-pujian atau nyanyian sebelum firman disampaikan, mereka malah semua jemaat berbahasa roh. Nah itu kan juga menjadikan orang bingung ya, bingung tentang kenapa ada banyak agama dan aliran di dunia ini ya, kan itu hal-hal yang membuat orang bingung ya. Apalagi ya banyak ya bingung tentang hal iman ya, iman yang benar itu yang bagaimana ya karena banyak orang berbicara tentang iman tapi tidak sama ya, berbeda. Kemudian bingung tentang hal ekonomi ya kan, apalagi zaman sekarang ini masa-masa pandemi misalkan, wah ini sulit sekali ekonomi ya, apalagi ini waduh ditambahi zaman ini ada perang ya begitu kan ya, macam-macam ya, bingung itu ya, tentang apalagi tentang kesehatan, ini kok enggak sembuh-sembuh, ini bagaimana, ini sudah bukan hari atau minggu atau bulan tapi tahunan ini kok belum sembuh-sembuh, ini bagaimana. Nah, itu kan juga satu kebingungan, bingung apalagi bingung tentang hal keluarga, ini kok keluarga saya ini kok kacau terus nih, kok tidak bisa apa rukun-rukun atau tidak bisa ada damai sejahtera nih, masalah terus nih, bagaimana nih jalan keluarnya. Nah bingung ya kan, bingung apalagi ya banyak sekali. Nah kalau disebutkan satu-satu ya habis nanti waktunya untuk membahas menjumlah soal bingung. Tapi yang jelas banyak orang mengalami hal seperti itu, kebingungan. Kenapa? Karena tidak tahu kebenaran, itu intinya ya. Nah mari temukan jawabannya di dalam Alkitab atau firman Allah ya. Itu semua kebingungan saudara itu pasti terjawab ya, kenapa ya, karena Tuhan Yesus mengajak kita sendiri kan di dalam Matius 11 ayat 28 yang berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini firman yang sangat indah. Kenapa? Karena berupa ajakan kepada kita untuk datang kepada Tuhan Yesus bagi yang bingung tadi ya, mempunyai beban yang berat ya, masalah apapun juga itu namanya. Oke? Nah Tom ini berkata, oh iya jadi bagaimana Pak, yang benar itu apa, saya atau kalkulator yang ada di HP itu Pak? Ya biar yang baca atau yang mendengar postingan ini semua mencoba sendiri dulu pakai kalkulator di HP masing-masing bro ya. Besok kalau sudah tahu kasih tahu saya ya. Tommy berkata, wah jadi penasaran nih Pak. Lalu Bagong berkata, emangnya lagu Roma Irama apa? Aku jadi penasaran ya, saya ketawa. Ya memang saat ini kan begitulah situasi di dunia ini ya bro ya, ada yang tahu kebenaran, maksudnya ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang pura-pura, ada yang tidak urusan, tidak mau tahu dan sebagainya lah ya. Ya jadi ya biar cari tahu dulu bro, mana itu yang benar. Memang kalau yang sudah tahu itu ya gampang bro, oh cuma gitu aja kok enggak bisa. Oh ya biar sudah tahu jadinya dia merasa bisa, artinya merasa gampang. Nah, tapi yang belum tahu itu waduh sulit sekali ya, pusing ya, kayak Bro Tommy itu ya. Karena saya juga pernah mengalami hal kayak Bro Tommy itu ya, waktu saya mau membuka kap mobil sedan ya, saya waktu membeli mobil sedan dari Jakarta itu belum pernah memakai, artinya waktu itu saya mau cek akinya bagaimana kan begitu. Nah saya mau membuka karena tidak pernah memakai mobil sedan, jadi bingung sana, kenapa loh kok tidak bisa ya, ini apanya dibuka-buka tidak bisa loh. Saya
berpikir loh, orang-orang, saya lihat orang lain kok gampang sekali membuka kap mobil depan itu, lah ini kok saya kok nggak bisa, ini kenapa sampai berjam-jam malah keringetan semua. Kenapa? Ya saya karena tidak tahu kebenarannya, yang benar tuh yang mana caranya buka. Nah, itu jadi tidak bisa disalahkan begitu saja bagi orang yang memang belum tahu jalannya, rahasianya, kebenaran. Itu memang seperti itu kondisinya, karena saya sendiri mengalami, mungkin saudara-saudara yang mendengar ini juga pernah mengalami ya. Jadi ya begitulah ya. Nah, setelah saya diberitahu caranya membuka kap mobil sedan bagian depan itu, baru oh gitu toh, wala. Oke, Bro Tommy ya, kita lanjutkan pada bagian kedua nanti ya. Tuhan memberkati, amin.